Sementara itu kayak macam dipilah-pilah, ada kelas-kelas lah gitu kan. Ada buruh kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, beda dengan zaman penjajahan gitu. Cuma penjajahan ala modern, perbudakan di dalam perburuhan ini malah semakin parah. Buruh itu adalah anak bangsa. Kalau benar itu sebagai anak bangsa, ya harus diperlakukan sebagai manusia gitu. Jadi seolah-olah undang-undang ini seperti baik di permukaan gitu ya. Tetapi dalam praktek dan kalau kita lihat dari pasal per pasal lebih dalamnya gitu, itu nggak seindah dengan jargon-jargon yang oleh mereka. Dengan keputusan MK yang ketika rakyat menggugat tidak sepakat pun tetap tuh perpunya gitu, pengganti undang-undangnya tetap disahkan. Nah, artinya memang satu, ini sangat terlihat sekali kalau kita tadi berbicara tentang diskriminasi ya, sebelum kita ke yang lain. Betul, karena serikat buruh aja kita nggak sejajar, nggak dianggap, tidak partisipatif. Bagaimana ketika perundang-undangan ini dibuat yang semestinya ini bermanfaat bagi semua pihak, dari cara proses pembuatannya aja ini sudah kurang baik. Jadi di beberapa kota, di beberapa provinsi ini kan UMR, UMK-nya masih katakanlah belum berperi kemanusiaan, belum cukup. Untuk makan aja cuma cukup 2 minggu kok. 2 minggunya mereka harus berutang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badai Priangan, ketemu lagi di Perspektif. Hari ini kita memperingati May Day, 1 Mei, yaitu Hari Buruh Nasional. Tentu banyak sekali problem yang dihadapi oleh para buruh se-Indonesia ini. Dengan berbagai macam gonjang-ganjing perekonomian dan politik, baik global, regional maupun di nasional. Ada banyak buruh yang di PHK, puluhan ribu buruh di PHK, lalu di antara puluhan ribu yang di PHK itu pun banyak yang tidak menerima hak-haknya sebagaimana seharusnya. Apa sih tuntutan para buruh di 1 Mei 2025? Kita akan membahasnya bersama Kang Ucu Suryana dari Lembaga Perjuangan Hak Buruh Indonesia dan Teh Erni Kartini, aktivis yang sudah lama kita kenal kalau di Priangan Timur nih. Reunian kita ya. Dari Serikat Petani Pasundan. Siapa dulu nih? Kang Ucu dulu atau Teh? Gimana Kang Ucu? Apa sih tuntutan hak buruh tuntutan kaum buruh di May Day tahun ini? Dari sejak saya aktif di perburuhan, saat itu saya mempelajari ya, mengkaji Undang-Undang 13 2003. Nah, kalau menurut saya Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 itu masih ada kekurangan. Apa itu kekurangannya? Kekurangannya di sana ada klausul yang menjelaskan masalah outsourcing atau pekerja alih daya. Gitu. Kesannya jadi membeda-bedakan perlakuan. Ya. Sebenarnya kan harkat manusia itu kan sama ya. Sama. Nah, saat itu saya itu sangat kecewa itu, apalagi dengan berjalannya waktu. Ini kita saya potong ya biar pemirsa tahu. Undang-undang yang Akang sebutnya itu Omnibus Law. Bukan. Yang undang-undang awal, perburuhan. yang lama. Oh, undang-undang perburuhan yang lama. Bukan. Gitu. Apalagi kalau kita udah bahas masalah undang-undang Cipta Kerja, jelas adalah saya sempat dari media ya. Tayang di media saya tolak gitu. Lebih ancur-ancuran lagi. Arahnya udah lebih nggak jelas itu, nggak manusiawi. Nggak manusiawinya dari apa itu? Nggak manusiawinya kan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu seluruh warga masyarakat Indonesia itu kan diberikan hak untuk memilih pekerjaan, gitu kan ya, untuk mendapatkan perlindungan dari negara, gitu.
Sementara itu kayak macam dipilah-pilah, ada kelas-kelas lah gitu kan. Ada kelas-kelas, ini ada kelas menak, ini ada kelas ada buruh kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Gitu. Kayak dulu aja, kayak zaman kolonial gitu maksudnya. Nggak bedanya. Kalau menurut saya itu nggak beda dengan zaman penjajahan gitu. Cuma penjajahan ala modern gitu. Jadi perbudakan di dalam perburuhan ini malah semakin parah gitu, semakin parah. Maka dengan hal ini ya, saya sebagai Ketua Umum Lembaga Perjuangan Hak Buruh Indonesia berharap kepada pemangku kebijakan, sekarang kan udah ganti lagi presiden ya, kepada Pak Prabowo, karena saya kalau mengamati keinginan beliau ya. Statement beliau itu katanya buruh itu adalah anak bangsa. Kalau benar itu sebagai anak bangsa, ya harus diperlakukan sebagai manusia gitu, sebagai bangsa gitu. Karena saya diarahkan oleh para senior, para leluhur juga kan gitu ya, harus memanusiakan manusia gitu. Ibaratnya gini lah. Jangankan kita mempekerjakan manusia, memperkerjakan kerbau aja, hewan gitu kan ya. Coba di kampung-kampung, semua masyarakat mengamati, kita punya kerbau, udah dikasih makan, udah habis kerja dimandiin tuh ya. Dimandiin, udah dimandiin sampai bersih, dikasih kandang kan, bersih rumah gitu. Nah, karena sayangnya kita ke hewan, sampai dikasih kayak durukan lah gitu, kayak api unggun, supaya ada asap, supaya nggak digigit nyamuk. Itu perlakuan kita sebagai leluhur kita terhadap manusia, hewan. Apalagi manusia gitu. Nah, saya berharap kepada Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, berharap benar-benar bisa menciptakan kembali hubungan industrial Pancasila. Gitu. Yang seperti apa itu? Yang memanusiakan manusia. Jadi tidak ada perbedaan antara pengusaha dengan karyawan. Gitu. Karyawannya butuh kerja, ya pengusaha butuh pekerja juga. Gitu. Perusahaan bisa maju kalau di antara kedua belah pihak itu ada sinkronisasi lah gitu kan ya. Saling membutuhkan gitu, gitu sementara. Oke. Menarik sekali nih. Ya. Jadi yang saya tangkap masih ada perbudakan, masih ada pengkelasan buruh nih ya. Lalu tadi ada regulasi hari ini masih belum berpihak terhadap buruh. Seharusnya ya sebagaimana ajaran leluhur gitu ya, sama hewan saja kita menyayangi, udah dipekerjakan, dimandiin, dikasih makan, dikasih kandang lagi, ya gitu. Kira-kira gimana? Apa sih? Ya sebenarnya kalau untuk isu-isu buruh ya, sebenarnya tahun ini kan hampir beda saya kira ya dengan tahun lalu. Kenapa? Karena memang para organisasi buruh di Indonesia atau gerakan buruh di Indonesia saat ini, tuntutan mereka tahun lalu kan belum dikabul nih ketika mereka meminta cabut Undang-Undang Cipta Kerja gitu, yang Omnibus Law ya, pemakan segala, yang ilustrasi pemerintah itu ketika membuat regulasi ini adalah organisasi yang bisa menaungi semua perundang-undangan, tapi yang ada malah memporak-porandakan perundang-undangan yang di bawahnya begitu. Jadi seolah-olah undang-undang ini seperti baik di permukaan gitu ya, tetapi dalam praktek dan kalau kita lihat dari pasal per pasal lebih dalamnya gitu, itu nggak seindah dengan jargon-jargon yang oleh mereka May Day Internasional atau Hari Buruh Internasional. Tentu ini juga dijadikan momentum gerakan perjuangan para buruh di Indonesia. Nah, kembali lagi ke Undang-Undang Cipta Kerja, ketika tahun lalu dan beberapa khususnya dari sejak 2021-2022 draft undang-undang itu mulai dibahas di DPR MPR, itu kan banyak perlawanan, banyak penolakan dari serikat buruh di Indonesia.
tapi itu tetap disahkan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan keputusan MK yang ketika rakyat menggugat tidak sepakat pun tetap tuh perpunya gitu, pengganti undang-undangnya tetap disahkan. Nah, artinya memang satu, ini sangat terlihat sekali kalau kita tadi berbicara tentang diskriminasi ya, sebelum kita ke yang lain. Betul, karena serikat buruh aja kita nggak sejajar, nggak dianggap, tidak partisipatif dalam pembahasan draft Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Karena ini kayak dibahasnya itu hanya di elit aja. Hanya di lingkungan DPR, di lingkungan ya mungkin beberapa perusahaan dapat bocoran-bocoran, tapi ketika serikat-serikat buruhnya dilibatkan tidak. Ini dari sisi kedudukan aja udah diskriminatif. Bagaimana ketika perundang-undangan ini dibuat yang semestinya ini bermanfaat bagi semua pihak, dari cara proses pembuatannya aja ini sudah kurang baik. Ketika kawan-kawan dari serikat buruh ini tidak duduk bersama dengan parlemen atau yang ada di DPR ketika dalam membuat draft ini. Tahu-tahu draftnya udah jadi, tahu-tahu sidangnya dipercepat, tahu-tahu oleh ketua DPR disahkan, dan tahu-tahu juga walaupun ini banyak perlawanan digugat, ini tetap disahkan. Oleh karena itu, teman-teman serikat buruh per hari ini atau tahun ini saya kira mereka akan tetap karena ini belum dicabut Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka keberatan karena mereka tidak dilibatkan secara partisipatif. Kenapa sih ketika ngomong perburuhan, tapi buruhnya sendiri nggak diajak? Kalaupun toh ada yang diajak ngomong, itu serikat buruh yang bagaimana dulu gitu. Kepentingan siapa ini? Tanda kutip buruh-buruhnya yang mungkin kadang udah ya ini mah serikat buruhnya kayaknya enak nih diajak ngobrol, jadi ini aja yang diundang. Tapi ketika benar-benar serikat buruh yang memang dia menaungi banyak anggotanya, banyak suaranya dari anggotanya, mereka diundang enggak? Mereka diajak enggak? Jadi karena memang Undang-Undang Cipta Kerja ini belum dicabut, suara mereka tetap tuntutannya adalah cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu yang telah. Sebelum ke tuntutan yang lain. Ya. Lalu isu krusial apa di Omnibus Law yang hari ini menjadi dasar penolakan? Ya. Saya kira begini, mulai dari Undang-Undang Perburuhan ya. Itu kan Undang-Undang Perburuhan ini dia harus tunduk terhadap Omnibus Law. Ketika ada yang baiknya kan serikat buruh nggak komplain ya. Tapi kalau ada yang memang ini bertentangan dengan hak-hak buruh kan mereka ingin ini direvisi. Tapi contoh ya untuk di Undang-Undang Cipta Kerja mengenai jam kerja. Karena ini berkaitan dengan upah juga dan berkaitan dengan kemanusiaan juga. Yang namanya orang bekerja, orang itu ya butuh istirahat juga gitu. Mulai dari hak libur, hak cuti. Kan yang seharusnya di dalam Undang-Undang Perburuhan sendiri itu ada beberapa sistem ya dalam jam kerja ya. Ketika keringetnya ini diperes itu kan ada waktunya gitu. Untuk itu tadi memanusiakan manusia karena manusia bukan hewan. Hewan aja harus ada berhentinya, dia ada capeknya. Ya, apalagi nih manusia. Malam, ya. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu terutama ya di dalam pasal 184 itu mulai dari jam kerja itu kan satu, misalnya kalau jam kerjanya itu menggunakan 8 jam, maka 8 jam itu bekerja itu harus ada libur 2 hari. Nah, karena dia 8 jam tuh kerjanya, misal dari jam 8 berarti sampai jam 5 ya. Nah, dia berhak libur itu 2 hari. Berarti kalau Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Kalau mungkin pekerja pemerintahan, yes kayaknya itu udah ada diberlakukan ya. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan buruh? Tidak. Artinya tidak diberikan haknya. Liburnya cuma 1 hari. Hari Minggu toh. Ya itu berarti hak dia sebagai buruh udah hilang, tergogoti. Terus misalnya kalau sistemnya 7 hari. Ketika dia kerja 5 hari, maka 2 hari juga tetap harus libur. Itu dapat nggak buruh? Enggak. Ya. Tetap aja dia liburnya ya cuma sehari gitu. Padahal, ketika
Undang-Undang Cipta Kerja seolah-olah katanya ini hak-hak buruh akan dilindungi. Mana buktinya gitu? Yang ada enggak kan? Makanya teman-teman bagi hak-hak buruh yang jam kerjanya merasa over dan sebagainya, apalagi kan ketika berlebih aja kan ada lembur, ada apa ya gitu. Nah ini hak cuti, hak libur itu secara nyata itu belum diimplementasikan dengan baik. Para buruh tuh merindukanlah kumpul dengan keluarga, merindukan dia juga pemulihan tubuhnya setelah dia bekerja. Ya artinya jangan hari Minggu aja liburnya kalau dia menggunakan sistem 8 jam sehari. Tentu kan lelah tuh. Kan dia diobservasi ada supervisor yang nggak bisa nyantai-nyantai kerja di perkantoran, Bung. Mereka ada CCTV, ada apa, ya artinya lelah. Harusnya hak cuti atau hak libur mereka itu 2 hari. Gitu. Itu salah satunya. Ya, kemudian juga yang kedua misalnya hak-hak perempuan ya ketika dia head kayak gitu. Itu kan kadang tidak semua perempuan memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat. Ada juga ketika dia head itu dia kepalanya pusing. Terus kemudian perut mulas, ya dia nggak kuat bekerja dan itu harus tetap bekerja gitu. Itu tidak dilindungi juga, tidak dilindungi juga. Artinya yang seolah-olah kamuflase baik dalam Omnibus Law melindungi buruh, kok implementasinya enggak juga gitu. Jadi itu yang memang perlu istilahnya perlu dipelajari dan perlu dibaca lagi deh detailnya. Ternyata itu tidak menguntungkan buruh kok gitu. Makanya kenapa mereka masih menyuarakan cabut Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di dalam pasal 184 poin B itu masih memberlakukan turunan-turunan tentang perburuan itu masih berlaku. Masih berlaku, terutama yang agak-agak menjajah ini gitu. Itu kan ingin dihapus, ingin dicabut, sementara kata Omnibus Law turunan yang kata serikat buruh itu merugikan itu diberlakukan. Nah itu ketidakadilannya yang paling saya kira di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi isu yang paling utama Omnibus Law ini selain tentang proses yang tidak partisipatif dan melibatkan kaum buruh, ternyata secara substansi hal-hal yang sifatnya menjajah dan memperbudak kaum buruh masih berlaku. Itu substansinya. Ya biar betul. Pemirsa paham ya. Ya pengisapan tenaga ya. Nggak apa-apa kita karena itu istilah teman-teman serikat buruh yang memang dia mengeluarkan keringat setiap jam, setiap hari ya. Tetapi yang didapat dari sisi kesejahteraan tidak sebanding. Kembali lagi terhadap ya. Lalu selanjutnya isu apa lagi selain cabut? Bentar, sepakat juga ini. Ya. Sepakat juga. Cabut Undang-Undang Cipta lembaga Kerja. Dari dulu bukan sepakat dari sekarang, dari zaman Kibenen. Karena ketika draft mau disahkan aja udah tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Saya itu ya gini, jangankan membahas masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Sebelum lahir juga masalah undang-undang yang dianggap bagus juga sama saya masih ini. Masih perlu direvisi. Di antaranya tadi yang soal outsourcing gitu. Ya. Cabut outsourcing. Gitu. Udahlah kita sepakati gitu kalau memang Pak Haji Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, kata beliau buruh itu sebagai anak bangsa. Gitu anak bangsa ya disesuaikan aja lah. Gitu dengan istilah hubungan industrial Pancasila gitu aja. Gitu. Jadi harus memanusiakan manusia gitu. Karena kami juga gimana ya? Walaupun kesannya di pihak buruh ya, tapi kan tidak mengabaikan keperluan pengusaha. Gitu. Harus balance lah antara hak dan kewajiban gitu, hak dan kewajiban. Gitu. Oke. Lalu selain itu ada isu apa lagi? Ya, masih isu-isu lama, Kang Muhajir. Upah, masalah upah. Jadi kawan-kawan serikat buruh masih memperjuangkan upah yang layak, hidup layak. Apa sih? Mulai dari yang primer gitu. Ketika mereka bekerja itu kan paling tidak keringatnya udah keluar, dia harus mampu membeli beras yang sehat.
beras premium ya gitu, jangan beras raskin. Dia harus bekerja tiap hari, kalau si berasnya udah kurang berkualitas ya miskin gizi juga gitu. Itu dia si upahnya itu harus bisa beli beras yang lumayan baik, sehat gitu ya. Karena dia perlu bekerja kan. Kemudian juga kalau misalnya dia belum punya rumah, paling tidak setiap bulan dia bisa menabung sedikit biar dia bisa bayar cicilan rumah KPR kayak apa terpenuhi, dia menjadi punya rumah gitu. Nggak terlunta-lunta di kosan yang ketika dia telat bayar itu diusir sama ibu kos, diusir sama ibu kontrakan. Kan fenomena itu masih banyak Kang. Jadi belum semua kawan-kawan buruh ini dia bernasib baik. Masih banyak ketika dia bekerja dia belum mampu punya rumah sendiri. Ya kenapa? Karena upahnya juga nggak cukup. Boro-boro untuk nyicil kepentingan rumah gitu. Untuk makan aja dia harus berutang-utang ke warung yang uangnya itu baru cukup 2 minggu. Dia dapat gaji nih, dapat honor dari pabrik. 2 minggu udah habis. 2 minggunya ya berutang. Nah artinya itu kan berarti belum layak ya dari sisi baik itu UMR-nya, UMK-nya, mungkin beberapa kota sudah memiliki UMR yang cukup baik, sudah memiliki UMK. Tapi kebanyakan itu belum. Jadi di beberapa kota, di beberapa provinsi ini kan UMR, UMK-nya masih katakanlah belum berperi kemanusiaan, belum cukup. Untuk makan aja cuma cukup 2 minggu kok. 2 minggunya mereka harus berutang. Itu mungkin dari sisi upah ya, yang masih mereka perjuangkan. Tolong dong upahnya yang belum layak ini dilayakkan begitu. Kenaikan upah masih menjadi isu mereka. Kemudian juga perlindungan sosial dari walaupun kita udah punya BPJS Kang gitu. Nah ya. Nah ini praktisi yang sering ngadvokasi per BPJS-an. Nanti aku juga bisa bicara. Mungkin Kang Ucu juga bisa menambahkan sebelum aku di BPJS di Tasik aja deh, mungkin di Jawa Barat. Ini gimana nih hak-hak buruh ini, benar nggak mereka bisa mengakses? Terus prosedurnya mudah atau enggak? Dan berapa persen sih buruh yang memang terdaftar BPJS sehingga dia punya perlindungan sosial, punya jaminan hari tua? Iya, perusahaan. Nah ini gimana gambaran? Kayaknya Kang Ucu lebih punya data daripada saya. Gimana? Kesejahteraan. Jadi gini, justru saya itu gini, di samping memperhatikan buruh yang formal. Nanti saya ke sana. Ini dulu soal kesejahteraan tenaga kerja. Oh kalau gitu kan yang namanya jaminan sosial itu kan hak dasar ya. Realitasnya gimana? Yang harus dipenuhi. Secara teori ya itu harus dipenuhi. Realitasnya gimana? Para di buruh. Tasik ya masih ada sebagian yang belum terdaftar. Perusahaannya tidak mendaftarkan. Nah, perusahaannya yang belum, saya berharap tidak bertanggung jawab gitu maksudnya. Iuran pribadi cara masing-masing. Nah, kalau saya berharap ya segeralah gitu kan ya. Itu juga kan ya kembali lagi ke memanusiakan manusia gitu. Karena jaminan sosial itu kan hak dasar ya. Gitu, hak dasar yang harus kita berikan gitu kan ke masyarakat. Terutama yang udah bekerja lama lah Kang ya gitu. Iya, jaminan hak itu soal kematian kan, kematian risiko kerja. Terus kemudian hari tua, tabungan pensiun ya. Ya, ketika dia sudah di PHK dan bahkan udah waktunya dia udah nggak produktif, dia kan harus keluar tuh dari, mungkin dia tidak PHK tapi dari sisi usia dia udah nggak produktif ya. Dan itu kan secara automatically dia berhenti bekerja. Nah ketika berhenti ini gimana ya nasib para buruh gitu. Mungkin apakah itu ada simpanan-simpanan itu yang memang itu menjadi jaminan perlindungan sosial itu, berapa banyak yang udah punya. Jadi kalau kita diskusi dengan beberapa serikat buruh, mayoritasnya banyak yang belum dapat, yang belum punya lah jaminan mereka di hari tua. Mereka masih masih banyak yang khawatir. Karena ya contoh, jangankan mungkin perusahaan sehat, perusahaan yang udah besar, omsetnya udah banyak aja, beberapa sektor, contoh mungkin di Tasik ada perusahaan transportasi yang sudah mapan, sudah besar, perusahaan garmen yang udah bagus,
pada kenyataannya banyak juga tuh yang nggak didaftarkan. Padahal pekerjanya banyak, buruhnya banyak gitu. Jadi mungkin ada tadi kita diskusi, ada beberapa saja yang didaftarkan. Padahal terkadang ya, itu juga kan bukan perusahaan itu cuma berapa persen sih mengsubsidi, karena kan berapa persennya lagi itu kan dari si buruh itu sendiri, uang si buruh itu sendiri kan yang disimpan. Iya. Bahkan kalau mau presentase kayaknya lebih banyak uang buruhnya deh yang diambil daripada si perusahaan menyisihkan uang untuk jaminan sosial itu. Itu kan ada aturannya, sekian persen perusahaan, betul. sekian persen. Betul. Nah, karena ada kewajiban perusahaan sekian persen itulah yang seolah-olah tanda kutip jadi sararian ngedaftarkan gitu. Nah, ini kan bentuk apa ya? Menurut saya lagi-lagi ini perlakuan yang diskriminatif atau perlakuan yang dolim lah untuk para buruh ya. Kalau kita mau ngomong agak ekstrim ya dolim lah itu. Oke, ini kan sangat tergantung juga kesadaran perusahaan ya. Iya. Kalau menurut Kang Ucu nih, tingkat kesadaran perusahaan untuk apa namanya memanusiakan manusia itu, memanusiakan buruh itu seperti apa? Ketaatan terhadap aturan, ya melaksanakan berbagai hal lah ya yang diperintahkan oleh undang-undang, kayak tadi jamin BPJS, jam sostek dan lain sebagainya lah. Sebetulnya kan begini, program jaminan sosial ketenagakerjaan itu kan sangat bagus ya, gitu. Karena kalau saya pelajari, saya supaya ditelaah gitu, macam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, apalagi sekarang ditambah jaminan untuk yang kena PHK itu, gitu. Untuk ini saja jaminan kecelakaan kerja itu luar biasa dengan iuran yang murah, gitu kan ya, iuran yang murah tapi jaminannya hak-haknya unlimited gitu. Bisa diklaim, bisa diakses ya. Jadi unlimited itu nggak dibatasi biaya, gitu. Misal kena musibah kecelakaan akibat kerja, gitu. Yang ojek online di Jakarta aja masuk BPJS Ketenagakerjaan karena terbentur kepalanya ya, gitu, sampai 2 miliar itu dijamin, gitu. Padahal iurannya cuman sedikit lah gitu, kecil ya, kecil, gitu, kecil, sangat kecil. Nah, untuk jaminan kecelakaan kerjanya itu juga kan untuk membantu pengusaha, gitu. Maksud saya begini, apalagi pengusaha yang kecil modal pas-pasan, gitu. Kalau ada musibah kecelakaan kerja kan tetap bertanggung jawab terhadap karyawannya. Nah, kalau ada BPJS Ketenagakerjaan kan terbantu. Modalnya tidak terganggu gitu kayaknya Neng ya. Tidak terganggu. Coba kalau nggak didaftarkan, kan dengan biaya sendiri, gitu. Tingkat kepatuhannya sendiri perusahaan gimana? Tingkat kepatuhannya ya, kalau di lokal kayak Tasik gitu. Kayak Tasik ya setengah-setengah lah kalau menurut saya itu. Oh gitu ya. Setengah-setengah. Artinya udah sebagian perusahaan sudah sadar mendaftarkan, tapi sebagiannya lagi masih belum sadar mendaftarkan. Itu sektor formal ya. Artinya yang kontraknya jelas antara perusahaan dengan pekerja. Terbayang yang terus untuk ini, kalau untuk kematiannya juga kan diperhatiin. Gitu, ada juga jaminannya. Gitu. Ada jaminannya. Gitu. Meninggal kecelakaan kerja gitu. Paling kecil itu kan 48 kali gaji. Gitu. Ya, paling kecil. Artinya betapa gitu. Sangat bermanfaat ya. Bermanfaat. Ditambah lagi ini jaminan hari tuanya juga kan sekaligus dikasihkan ke ahli warisnya. Gitu. Nah, sekalian aja jadi saya juga mewakili masyarakat di Jawa Barat gitu ya, khususnya umumnya di Nusantara lah, Indonesia tercinta kan gitu. Gitu, kepada para pengusaha yang
belum mendaftarkan karyawannya kepada BPJS Ketenagakerjaan, mohon dengan sangat gitu. Mohon memperhatikan hak buruh itu. Nah itu. Ya harusnya kan maksudnya BPJS ini harus proaktif juga, jangan nunggu ayo nagih gitu kan. Ya, paling tidak lihat list yang terdaftar perusahaan di Dinas Tenaga Kerja gitu. Ya kan, apalagi ngeri tuh tadi bilang ada perusahaan transportasi besar, supir dan karyawannya tidak terdaftar Pak. Bisnya ribuan. Supirnya. Iya kan, berarti tidak terlindungi tuh supirnya, kondekturnya. Itu kan bahaya itu kan. Iya. Sangat bahaya sekali itu. Perusahaan garment yang memang buruhnya udah ada ribuan juga. Iya. Ada juga yang belum. BPJS-nya tidak didaftarkan, jam sosteknya tidak, ngerti itu. Iya. Dan itu ada ya di Tasik ya? Ada. Di Priangan Timur di Jawa Barat ada banyak. Banyak, bukan ada lagi, banyak. Oh, itu udah ribuan orang berarti kan. Nah ini kita ngomongin buruh yang formal. Lalu gimana nasib buruh yang non formal? Tidak ada kontrak. Yang pelayan toko kayak gitu. Nah kalau untuk itu di UMKM, kami ya dari Lembaga Perjuangan Hak Buruh Indonesia bukan hanya memperhatikan buruh sektor formal saja gitu, tapi buruh sektor informal juga kan manusia. Betul. Harus dimanusiakan lagi. Karena dia bekerja juga kan. Bekerja. Gitu. Ya, kalau yang informal ini kan repot juga kan ya, kalau upah gitu ya. Nah, kalau ini upahnya kalau masalah masih suka-suka majikan. Iya. Kalau masalah buruh sektor informal gitu, saya berharap gitu ya, khususan buat buruh sektor informal yang tidak mampu, ada perhatian dari negara gitu untuk menggratiskan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu minimal ditanggung negara. Tapi khusus yang yang tidak mampu gitu kan ya, sektor informal juga kan ada yang mampu, yaitu iuran lah kan gitu. Tetap iuran, diwajibkan iuran. Tapi yang tidak mampu kan tetap harus mendapatkan perlindungan dari negara. Ya kan, tukang minimalnya gini, tukang bakso, tukang ayam, tukang bubur gitu kan. Tukang pecel lele gitu kan punya pegawai. Ya kan, cuma kan tidak didaftarkan mungkinnya di BPJS. Harusnya ditanggung pemerintah gitu maksudnya seluruhnya. Maksud saya berharap diperhatikan gitu masalah perlindungan. Berharap apa harus nih? Harus. Makanya harus diperhatikan. Harus ya. Harus diperhatikan gitu. Utamanya yang tidak mampu ya gitu. Kalau yang mampu ya dengan sadar diri, karena memang BPJS Ketenagakerjaan luar biasa manfaatnya. Gitu aja. Gitu. Ya kayak tukang tahu bulat. Ya kan ada bosnya tuh, keliling-keliling kan, keliling tahu bulat digoreng dadakan di mobil itu kan. Gimana kalau kompornya meleduk di atas mobil gitu kan, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang nanggung? Nah kan jenis buruh sektor informal itu kan luas ya, gitu. Ada petani, nelayan, pedagang kaki lima gitu kan, yang pedagang di pasar, tukang cilok, bakso, tukang sirup gitu kan, tukang parkir, dan itu paling kuat beca, gitu, menopang ekonomi negara. Kalau negara krisis mereka paling bertahan. Petani, nelayan itu kan harusnya mereka masih belum terlindungi. Apa yang disuarakan di Hari Buruh untuk buruh-buruh yang tidak jelas ini? Ya maksudnya kan definisi buruhnya juga kan tidak kontraktual, bos, majikan dan betul. Gimana? Ya, seperti nelayan ke saudagar kapal misalnya ya, atau petani ke tuan tanah gitu, misalnya. Kang Muhajir kan punya tanah 5 hektar kan gak diurus sendiri tuh. Ada yang nyangkul, ada yang nanam bibit. Ketika dia kepotong sama golok, gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, majikan ngasih ala kadarnya, tapi kan dia kan gak sembuh sehari ya. Dia gak bisa kerja. Misalnya karena bengkak, karena
apa ya gitu, pemulihan kan butuh waktu seminggu 2 minggu, kadang sebulan. Nah itu kan nggak bisa makan tuh gitu. Nah seharusnya yang kenapa yang tadi sektor informal perlu diperhatikan itu contohnya seperti itu. Ketika dia kepala keluarga, harusnya kalau dia mendaftarkan paling tidak majikan ini sadar ketika dia tidak bekerja kan ada subsidi silang tuh. Dia masih bisa mendapatkan haknya walaupun dia tidak bekerja gitu. Untung baru ya nggak untung juga ya, yang namanya kepotong mah tetap sakit gitu ya. Masih untung, tangannya. masih gini. Orang Sunda mah banyak untungnya. Aduh, ya artinya ketika dia terganggu tidak bisa mencari nafkah, entah itu sebulan 2 bulan karena pemulihan. Nah, bagaimana nasib keluarganya? Kan maksudnya perlindungan sosial ini kan harus komprehensif ya. Enggak cuma ya udah Anda terluka kena golok cukup nih buat beli betadin 100.000. Nah itu kan nggak manusiawi juga, karena kan dengan 100.000 nggak langsung sembuh. Gitu. Terus di undang-undang perburuhan itu taruhlah Omnibus Law itu yang bentuk perlindungan terhadap buruh-buruh sektor informal ini gimana? Nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk informal, jangankan untuk informal, untuk formal aja belum diberikan haknya sepenuhnya. Kayak contoh jam-jamnya itu di mana dia dalam berangkat jam kerja kah? Dalam lingkungan dunia kerja kan terjadi kecelakaannya itu kan banyak persyaratan-persyaratan juga gitu. Jadi ketika ini terjadi kecelakaan musibah ini ada syaratnya juga gitu. Ketika yang tidak dalam situasi kondisi itu kan kadang nggak mau tahu juga gitu. Ngeri juga ya. Nah, oleh karena itu berarti ini sebagian besar undang-undang perburuhan ini belum menjamin kesejahteraan. Belum menjamin perlindungan terhadap hak-hak buruh, betul. Makanya kenapa di dunia, di Indonesia teman-teman masih bergerak menyuarakan hak-hak mereka karena masih begitu gitu. Mungkin kalau sudah baik ya udah tinggal dijalankan aja dan rakyatnya juga akan tenang dan damai begitu. Karena masih banyak permasalahan-permasalahan yang sebetulnya ada solusi tetapi ini abai dan cenderung dilupakan. Sehingga tidak solutif. Jadi masalah kan kalau di negara luar mereka berevaluasi, berefleksi karena untuk negara maju aja bukan berarti nggak ada buruh yang demo, yang aksi ada. Tapi ketika mereka memunculkan, menyuarakan masalahnya ya duduk bersama. Kira-kira apa nih membuat terobosan-terobosan. Kalau dari sisi hukum, diskresi hukumnya apa? Terobosan hukumnya apa untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Paling tidak ada begitu ya gitu. Tapi kalau di kita kalau sekiranya belum gede-gede amat masalahnya ya udahlah nggak usah didengar nggak usah apa. Nah itu yang bikin teman-teman serikat buruh ini masih kesal, masih harus bergerak, masih harus menyuarakan gitu. Mereka menuntut bahwa ya hak-hak mereka diperhatikan gitu. Karena apalagi yang udah tercantum dalam undang-undang gitu. Jadi jangankan yang tidak tercantum, yang udah tercantum aja belum dipenuhi kok. Gitu. Lalu yang tadi saya pikir yang sektor informal, buruh yang tidak resmi ya. Dan banyak kan itu lebih banyak ketimbang yang kan diperkirakan buruh formal itu 60 jutaan ya. Kalau sektor informal dia kurang dari 84 juta. Yang 84 juta ini sektor informal. Ya, tanpa didefinisikan oleh negara, ya kan? Betul. Tidak didefinisikan oleh negara sebagai tadi anak bangsa. Apalagi jauh lah kata dari perlindungan. Betul. Hak-hak kewarganegaraan mereka. Oh ya, saya jadi paham tadi ilustrasi. Ya harus memanusiakan manusia. Betul. Jangan mau diambil tenaganya aja. Jangan mau diambil keringatnya aja. Ingat juga dong terhadap kewajibannya gitu. Dan semua harus ya sama di mata hukum kan. Negara ini harus memperlakukan sama semua buruh. Oke, pembicaraan yang sangat menarik sekali. Ini pembicaraan yang jarang kita didiskusikan ya. Kita terlalu banyak ngomongin politik. Sebenarnya ini juga perjuangan politik ya, dan cukup berisi kalau ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Kang Ucu dari Lembaga
Perjuangan Hak Buruh Indonesia, Teh Erni dari Serikat Petani Pasundan. Nanti kita akan bahas soal konflik agraria ya, reformasi agraria dan soal perjuangan kaum petani. Ketemu lagi di Perspektif episode berikutnya dengan Hari Buruh Internasional. Pembahasan yang lebih menarik. Selamat Hari Buruh Internasional. Selamat berjuang untuk kawan-kawan buruh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.